Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwat fid din, azzakumullah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Santosa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah, atas karunia Allah. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang-orang yang berkumpul di dalamnya pasti akan mendapatkan ketenangan, ada dapat sakinah, mendapatkan rahmat, serta menjadi orang-orang yang selalu Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut nama-nama mereka di depan makhluk-makhluk Allah yang lain, yakni di depan para malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan semua itu akan menjadi sebab bagi diri kita untuk bisa mendapatkan kebaikan daripada majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Tema kita malam ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang ada di dalam doa, dan perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang menyelisihi syariat di dalam berdoa. Sebagaimana kita tahu bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ketika doa adalah sebuah ibadah, maka dia sudah seharusnya sesuai dengan apa yang dituntunkan, yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuai dengan petunjuk daripada syariat. Dan petunjuk syariat mengatakan yang namanya doa itu cuma ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengabulkan doa-doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia dipanjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertanya, siapa yang akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah melarang, Allah mengecam orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah kalian itu berdoa, beribadah, karena doa adalah ibadah. Janganlah kalian itu berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mereka tidak akan pernah mampu untuk mengabulkan doa-doa kalian. Bahkan bukan tidak mampu mengabulkan doa-doa kita, bahkan kita yang melakukannya pun justru mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya semua doa, ketika doa itu benar dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti aturan-aturan yang disebutkan, maka doa itu tidak akan ada yang ditolak. Masya Allah, Pak. Tidak ada doa yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Dan tidaklah tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan satu doa, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu permintaan, kecuali dan di dalam permintaan tersebut tidak mengandung dosa. Permintaan tersebut sesuai dengan syariat. Tidak ada pemutusan tali silaturahim dalam permintaannya tersebut. Pasti Allah akan mengabulkan dalam 3 cara, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Doanya bisa jadi dikabulkan secara langsung. Begitu doa langsung dikabulkan. Minta A dapatnya A. Bisa juga kata Nabi SAW, doanya tidak dikabulkan pada hari ini, tapi doa itu disimpan untuk diberikan nanti di akhirat oleh Allah. Atau yang ketiga, bisa jadi kata Nabi SAW, doa tersebut tidak dikabulkan.
Doa tersebut tidak diberikan sesuai dengan yang dia minta, tapi diberikan model atau pengganti yang lain yang semisal dengan apa yang dia minta. Syaratnya satu, doa ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan doa harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan tentang perkara-perkara yang justru banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yang semua perkara ini justru melanggar syariat. Artinya tidak boleh doa itu dilakukan dalam keadaan seperti ini. Doa itu tidak akan terijabah, tidak akan dikabulkan. Bahkan yang melakukannya pun akan terkena dosa ketika dia melakukan doa-doa yang seperti ini. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah ad-du'aul makrunu tawassulatil syirkiyah. Doa-doa yang dikaitkan atau ada hubungannya dengan perkara-perkara syirik. Seperti apa contohnya ini? Adalah berdoa meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adatnya orang jahiliyah. Ketika mereka ditegur tidak boleh untuk meminta seperti itu, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, kami tidak berdoa kepada mereka, kami tidak meminta kepada mereka, tapi kami memohon kepada mereka ini karena mereka punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini banyak yang terjadi seperti itu. Memohon kepada ahli kubur, meminta kepada ahli kubur, langsung dia minta, "Wahai Syekh fulan, wahai guru fulan, wahai imam fulan, kabulkan hajat kami." Ini adalah sebuah doa yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan mereka ini melakukan wisata, atau disebut juga kadang-kadang wisata religi atau apa, menuju ke tempat-tempat yang seperti ini bukan untuk menziarahi kubur mereka dan mengenang apa yang dilakukan oleh mereka dalam berdakwah, tidak. Yang mereka lakukan justru meminta kepada mereka ini. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai satu doa yang dikaitkan dengan perkara-perkara yang mengandung kesyirikan. Mereka bertawassul, tapi tawassulnya adalah tawassul yang keliru. Tawassul yang justru menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tawassul yang menjadikan mereka ini seolah-olah kami ini tidak mampu untuk meminta, harus dengan orang ini yang memintakan. Tapi prakteknya mereka justru meminta kepada orang-orang yang sudah mati atau kepada benda-benda mungkin. Nah, ini yang disebut sebagai tawassul syirkiyah. Yang kedua, doanya ini makrun bitawassulat al-bid'iyah. Doanya mengandung tawassul, tapi tawassulnya ini tawassul yang bid'ah atau yang tidak disyariatkan di dalam syariat. Seperti apa contohnya? Dan ini banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memintanya tetap kepada Allah. Tapi bijah, jah itu dengan kedudukan. Wa bijahi Sayyidina Muhammadin as'aluka Allahumma, misalnya. Dengan kedudukan Nabi SAW, saya meminta kepadamu wahai Allah ini. Ini banyak dilakukan. Alasan mereka apa? Kalau kita meminta dengan cuma kita saja, maka tidak akan mungkin bisa dikabulkan. Makanya kita meminta dengan pertolongan kedudukan Nabi SAW, atau dengan kedudukan orang-orang saleh, atau dengan kedudukan para imam-imam yang mulia misalnya. Meminta dengan kedudukan mereka. Maka ini adalah perkara yang tidak disyariatkan. Dan dikatakan oleh para ulama ini tawassulat bid'iyah. Tawassul yang mengandung pengada-ngadaan atau mengandung kebid'ahan di dalamnya. Maka kita harus bisa membedakan, Pak. Karena kebanyakan kita menganggap yang namanya tawassul itu pasti hukumnya apa? Syirik, kata kita. Tidak semua tawassul syirik. Kita bisa membedakan pada dua keadaan tadi. Yang pertama, dia meminta kepada ahli kuburnya. Dia bertawassul itu meminta kepada orang yang ada di dalam kubur. Wahai syekh, wahai fulan, wahai tuan guru fulan, tolong kabulkan hajat kami. Katakan kepada, atau mungkin katakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kami yang seperti ini dan seperti ini. Yang dia minta adalah orang yang mati. Model tawassul yang kedua, biljah, dengan kedudukan, yakni kedudukan Nabi SAW. Ada biasanya kalau subuh-subuh itu ada yang di mik-mik itu. Wabijahi Sayyidina Abi Bakar, wabijahi Sayyidina Umar ibn Khattab, wabijahi Sayyidina Utsman bin Affan, wabijahi Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, wabijahi
atau ashabi Rasulillahi ajmain misalnya. Itu doa tawassul dengan kedudukan Rasulullah, dengan kedudukan Abu Bakar, dengan kedudukan Umar, dengan kedudukan Utsman, dengan kedudukan Ali radhiyallahu anhum, dan juga dengan kedudukan para sahabat. Nah, ini sesuatu yang tidak ada di dalam syariat. Tapi ini tidak boleh dihukumi syirik. Karena kita ini kadang-kadang menghukuminya langsung. Namanya tawasul sudah syirik, tawasul musyrik. Tidak. Mereka tetap memintanya kepada Allah. Beda dengan yang pertama. Yang pertama itu mintanya langsung kepada orang yang sudah mati. Yang kedua tidak. Yang kedua minta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan perantara si fulan. Beda keduanya ini, Pak. Maka yang pertama itu dihukumi syirik, yang dengan kedudukan ini adalah perkara yang tidak disyariatkan di dalam syariat kita. Kenapa? Karena ada contoh yang jelas dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau salat istisqa, beliau panggil Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau sendiri yang mengatakan, dulu waktu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami meminta hujan dengan perantaraan beliau. Hari ini beliau sudah meninggal dunia, maka hari ini kata Umar bin Khattab, wahai Allah, kami memohon kepadamu dengan Al-Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Abbas ini untuk mendoakannya dengan perantaraan Abbas ini tadi. Kenapa boleh? Karena Abbas bin Abdul Muttalib pada waktu itu masih hidup. Dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini mereka semua sudah tidak ada. Dengan kedudukan mereka, maka para ulama mengatakan ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Tapi tidak boleh dihukumi syirik, Pak. Seadanya orang tawasul dihukumi syirik. Nah, ini tidak boleh. Harus dirinci. Yang ketiga, tawasulnya yang disyariatkan sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat orang-orang yang bertawassul dengan amal-amal soleh mereka, seperti mereka mengatakan, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bi imani bi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu boleh. Wahai Allah, artinya Pak, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika. Wahai Allah, aku memohon kepadamu dan aku bertawassul denganmu, kepadamu ini dengan imanku. Artinya dengan iman amal soleh, Pak. Dengan imanku kepada Nabi, bukan dengan nabinya, tapi dengan imannya kepada Nabi. Atau misalnya kita melakukan satu amal soleh, kita sedekah misalnya, sakit kita ini Pak. Setelah kita sakit, kita sedekah. Setelah kita bersedekah dengan ikhlas, lalu kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku bertawassul kepadamu, atau aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan amal soleh sedekah yang baru aku lakukan ini agar engkau menyembuhkan penyakitku. Maka ini boleh. Ini dicontohkan seperti kisah mungkin yang sudah ma'ruf berkaitan dengan 3 orang yang terkurung di dalam goa. Nah, ini 2 perkara yang dilarang dalam syariat kita. Bertawassul dengan sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada amal saleh, ini adalah syirkiyah dengan benda-benda selain atau dengan makhluk selain daripada makhluk-makhluk yang sudah mati selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tawassul bid'iyah, yang tawassulnya kepada kedudukan Nabi atau kedudukan sahabat atau kedudukan orang-orang soleh. Ini berbeda 2 perkara ini. Yang ketiga yang dibolehkan, yang masyru', yang disyariatkan, bertawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan iman kita, bertawassul dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka ini disyariatkan di dalam syariat. Yang berikutnya, yang dilarang di dalam berdoa, ad-du'a'u bi ta'jilil 'uqubati fid dunya. Orang berdoa agar azabnya disegerakan saja di dunia. Saya ini takut Pak diazab di akhirat. Ya kan, inna adzaba rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat itu syadid, keras azabnya. Lalu saya ini takut kalau diazab di akhirat. Lalu saya berdoa kepada Allah, wahai Allah, kalau saya ini memang orang yang akan diazab kelak di akhirat, jangan engkau azab aku di akhirat. Azabnya serahkan kepadaku sekarang saja. Ada orang yang berdoa seperti itu, Pak. Artinya, jangan nanti saya disiksa, wahai Allah. Kalau mau menyiksa saya, sekarang saja saya disiksa. Nah, ini doa yang sangat dilarang dan menyelisihi syariat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu hari Nabi SAW ini pernah mengunjungi sahabatnya yang sedang sakit.
Setelah sahabat ini sedang sakit ini dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu melihat orang ini kok kaget. Nabi itu kaget melihat keadaan orang ini tadi. Seperti apa katanya? Sara mithlal farh. Orang ini kurus kering, badannya jadi kecil sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti anaknya burung. Kan kalau melihat anak burung menggatar-gatar, kalau bulunya kada tapi ada menggatar-gatar. Model kayak itu orang ini tadi, Pak. Nabi melihat orang ini kaget. Faqala hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah? Apakah engkau ini pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu atau engkau memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta sesuatu? Nabi curiga sudah dengan orang ini. Kok pina lain orang ini, Pak? Pina memberi maras orang ini tadi. Maka orang tadi mengatakan qala na'am kuntu aqul. Benar wahai Rasulullah, saya pernah berdoa. Aku meminta kepada Allah. Allahumma ma kuntu mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Wahai Allah, kalau seandainya engkau nanti mengazab diriku di akhirat, maka jangan engkau azab aku di akhirat. Segerakan saja azabnya di dunia. Maka Nabi SAW mendengar orang ini mengatakan seperti itu. Faqala Rasulullah SAW, Subhanallah, la tutiquh, au la tastati'uh. Engkau tidak akan mampu, kata Nabi SAW. Engkau tidak akan bisa menerima azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh engkau berdoa yang seperti itu. Engkau tidak akan mampu menyandang apa yang akan diberikan oleh Allah kalau doamu ini dikabulkan. Engkau diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tidak akan mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Katakan yang seperti ini. Doa sapu jagat ini untuk meminta kebaikan kepada Allah dan membebaskan bagi azab kita nanti di akhirat. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang, Pak, yang seperti itu, Pak. Karena frustasi dia, karena takutnya dia kepada dosa yang dia lakukan, lalu dia mengatakan biar diazab di dunia saja supaya nanti di akhirat bisa bebas. Karena takutnya, sebenarnya orang ini orang baik. Sebenarnya dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada akhirat. Lalu dia memohon kepada Allah kalau sampai nanti di akhirat dia ingin bebas, dia ingin dihilangkan azab-azabnya. Lalu dia minta kepada Allah agar azab itu disegerakan di dunia. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena azab yang disegerakan itu cuma bagi pendosa. Azab disegerakan itu bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang zalim. Itu azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir tadi, orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan merasakan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, azab adna, azab di dunia, dunal adzabil akbar. Kami akan rasakan kepada mereka ini azab di dunia sebelum nanti azab di akhirat. Maka jangan sampai orang beriman meminta yang seperti ini. Karena yang akan mendapatkan seperti itu cuma orang kafir. Di dunia mereka diazab oleh Allah, azab pembukaan, lalu di akhirat pun mereka disediakan azab yang pedih. Maka ini yang dilarang ketika orang itu melakukan doa yang seperti ini. Karena seperti ini, Pak, orang-orang frustasi biasanya kayak itu. Ya kan? Orang-orang frustasi kayak itu. Mendoakan yang untuk dirinya sesuatu yang tidak baik. Ini yang dilarang di dalam syariat kita. Lalu yang berikutnya, ad-du'a'u 'alal nafsi wal ahli wal amwal. Mendoakan kejelekan untuk diri sendiri, mendoakan kejelekan untuk keluarga, dan mendoakan kejelekan untuk harta. Nah, ini juga sering dilakukan oleh kaum muslimin, ya kan? Mendoakan kejelekan, biar sudah mati akan aja aku ulun ini, wahai Allah, jadi kita, ya kan? Karena anaknya nakal, anaknya macal, minta duit tarus misalnya. Mudahan mama Ikam ini mati, jadinya. Atau mendoakan anaknya, mudahan Ikam diranjah truk, mudahan Ikam, mendoakan kejelekan. Atau mendoakan harta, ya kan? Mudahan harta Ikam habis, mudahan harta benda Ikam dimakan api, dicuntan orang, apa segala macam. Mendoakan perkara-perkara yang jelek ini dilarang dalam syariat.
Rasul SAW pernah mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian. Orang-orang yang sudah frustasi, mauk dengan keadaan, maka yang didoakan itu mendoakan kejelekan untuk dirinya. Kan sering Pak kita dengar seperti itu. Mudahan biar ikam tahu rasa, biar mati mama ikam ini ya, kalau supaya ikam tahu kayak apa rasanya ya. Atau biar abah ikam ini mati supaya tahu ikam rasanya kayak apa, karena anaknya kepemacalan. Harusnya jangan seperti itu, tapi doakan untuk dia mendapatkan hidayah. Wala tad'u ala auladikum, jangan berdoa juga yang jelek untuk anak-anak kalian. Karena anaknya nakal, anaknya bermasalah, lalu didoakan sesuatu yang jelek untuk anaknya. Ya kan? Mudahan ikam ditangkap polisi, dipenjara seumur hidup, pas anaknya jadi teroris sekalinya ya, kalau ditangkap polisi, penjara seumur hidup. Ya kan? Karena doa mamanya, doa orang tuanya. Atau ala amwalikum, bagi harta-harta kalian, menginginkan kejelekan untuk hartanya. Maka ini dilarang oleh syariat. Dan itu termasuk orang yang melakukan seperti ini dia dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kaget, orang yang berdoa yang seperti ini terkadang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa jelek itu kadang-kadang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin pernah cerita, Pak. Ada seorang ibu, dia membeli vas bunga yang bagus. Lalu kemudian anaknya pada waktu itu yang masih kecil memecahkan vas bunga itu tadi. Dar, vas bunganya pecah. Setelah pecah, si ibu ini langsung spontan dia ngomong, mudah-mudahan kamu juga akan pecah seperti pecahnya vas bunga ini. Selesai sudah ceritanya. Sampai kemudian anak ini dewasa, tidak terjadi apa-apa. Sampai kemudian anak ini sekolah, lulus kuliah dan segala macam, anak ini jadi seorang civil engineering, jadi insinyur, jadi ngurusi bangunan-bangunan dan segala macam. Sampai pada suatu hari anak ini setengah berada dalam satu proyek, ya kan? Dalam satu proyek dia ngawasi proyek yang dia pimpin. Qadarullah, dia berada di sisi sebuah dinding yang pada saat itu sedang dikerjakan. Apa yang terjadi kemudian? Dinding itu roboh, Pak. Setelah dinding itu roboh mengenai orang ini tadi. Dan orang ini tadi kemudian hancur badannya dengan sebab besarnya dinding yang dia bangun tadi. Badannya hancur dengan sebab jatuhnya tembok yang besar ini tadi. Setelah ibunya diberitahu, baru ibunya kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh hasil doamu dulu ketika engkau mendoakan anak-anakmu. Makanya kita ini kalau melihat orang-orang bahari ya kalau Pak, melihat mama-mama kita, nini-nini kita, ya kalau itu kada pernah mereka itu berdoa nang jelek-jelek meskipun kita ini macal, ya kan? Selalu memanggil kita itu kayak Pak, kalau orang Banjar. Mbak Untung, Batuah jadinya. Nah, Mbak Untung, Batuah itu apa Pak? Model mungkin kayak itulah. Nah, doa-doa mereka itu selalu seperti itu. Padahal ini nakalnya luar biasa. Kada ada untung-untungnya kekanakan ini tadi. Kada ada tuah-tuahnya kekanakan ini tadi. Tapi mama-mama kita, nini-nini kita dulu mendoakan apa? Mbak Untung, Batuah. Selalu menyebut dengan kalimat yang seperti itu. Tapi hari ini kada. Dipanggilnya anaknya dengan kalimat-kalimat jelek. Sialan kamu, ya kan? Kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang jelek, yang tidak pantas seharusnya untuk diucapkan oleh seorang tua ketika mereka mendoakan anak-anak mereka. Nah ini hati-hati. Ini menjadikan diri kita ini berhati-hati. Orang yang melakukan ini Pak dosa. Tapi bukan berarti doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi doa jelek pun akan dikabulkan oleh Allah ketika orang itu sebagai ujian bagi mereka, ketika mereka melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang satu hal lagi. Doa yang lain juga yang dilarang adalah ad-du'a'u bi ta'jilil maut. Doa minta mati tidak boleh, Pak. Doa minta mati. Kita minta mati tidak boleh, apalagi mendoakan orang mudah-mudahan ini mati. Kan boleh kayak itu, Pak. Kan kita rancak juga mendengar, ya kan? Orang kalau sudah marah, mudahan mati, ya kan? Mudahan nih macam-macam sudah matinya. Mudahan nih kan dibunuh orang, mudahan ini, mudahan itu, mudahan segala macam. Ini sesuatu yang dilarang dalam syariat. Tidak boleh orang berdoa minta mati. Tidak boleh orang mendoakan orang lain untuk mendapatkan kematian. Nabi pernah mengingatkan. Beliau mengatakan, la tatamanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih. Janganlah kalian itu berdoa minta mati dengan sebab kalian dapat sebuah kesusahan.
Kalau kita lihat sahabat Nabi SAW itu mereka sangat susah. Ya kan, Khabbab bin Al-Arat itu dipanggang di atas tempat pandai besi. Karena dia seorang pandai besi, ditaruh di apinya pandai besi. Bilal bin Rabah ditaruh di tengah gurun pasir yang sangat panas pada saat itu dengan badannya ditindih dengan batu yang berat. Sesuatu yang sangat dahsyat. Tapi tidak pernah mereka itu berdoa agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak boleh berdoa meminta mati. Kata Nabi, jangan kalian berdoa untuk minta mati dengan sebab atau dengan sebab masalah, musibah atau kesulitan yang datang kepada kalian. Waliyaqul, tapi katakan atau berdoalah kalian, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Wahai Allah, jadikan aku tetap hidup kalau yang namanya kehidupan ini baik untuk diriku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikan aku kalau seandainya mati itu lebih baik bagi diriku. Makanya kalau kita misalnya Pak menjenguk orang sakit sudah hingak-hingak berbulan-bulan modelnya nang kayak itu. Terus orangnya misalnya minta, tolong Pak didoakan supaya kebaikan dapat baiknya aja orang ini tadi, ya kan? Maka ini bisa doa ini kita pakai Pak. Wahai Allah, hidupkan dia. Kalau hidup itu baik untuk dirinya. Kalau dengan hidup itu dia bisa tambah taat kepada Allah. Kalau dengan sembuhnya dia ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk dirinya. Maka sembuhkan dia supaya dia tetap hidup. Tapi kalau kematian lebih baik bagi dirinya, ya kan? Kalau orang ini mati lebih baik bagi dirinya. Artinya tidak merepotkan lagi kepada orang-orang yang hidup. Dia ini lebih bagus untuk meninggalkan dunia karena mungkin ada satu dan lain hal lebih bagus bagi dirinya untuk meninggal dunia. Atau tidak ada lagi rasa sakitnya atau kesusahannya pun menjadi hilang karena kita melihat orang ini begitu susah, begitu kesakitan, begitu dahsyat kesakitan yang menimpa dirinya. Lalu kita doakan, kalau jadikan dia sembuh supaya dia hidup atau hidupkan dia kalau kehidupan itu baik untuk dirinya, dan matikan dia wahai Allah kalau seandainya mati itu lebih baik bagi dirinya. Itu yang boleh kita doakan Pak. Jadi kalau minta mati dengan sebab yang musibah, dengan sebab masalah yang datang kepada kita, maka ini sesuatu yang dilarang di dalam syariat kita. Ini satu hal lagi, agak saya cepatkan soalnya banyak biar kena seberataan ya kalau Pak. Yang berikutnya adalah tahjiru rahmatillah. Orang yang menyempitkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa menyempitkan itu? Jadi pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi ini sedang sholat, lalu di belakang Nabi ini ada makmum. Makmumnya ini kemudian berdoa. Orang ini orang Badui. Dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Wahai Allah, berikan kepadaku rahmat dan berikan kepada Nabi Muhammad ini rahmat. Tapi jangan diberikan rahmat ini kepada yang lain. Ini Pak, Baduinya ini karena disebutkan dalam cerita, Badui ini ketika dia itu melakukan kesalahan, sahabat-sahabat ini semua marah, ya kan? Ngamuk semua kepada orang ini tadi. Kalau tidak salah ini orang yang kencing itu Pak, kencing di masjid atau melakukan sesuatu kesalahan di masjid Nabi. Lalu semua sahabat ini marah kepada orang ini tadi. Lalu Nabi menegurnya, jangan dimarahi. Orang ini keliru, jangan dimarahi. Nabi saja, semua sahabat ngamuk. Cuma Nabi saja yang berbuat baik kepada dirinya dan menegurnya dengan cara yang lembut. Lalu dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada. Wahai Allah, rahmati aku, berikan kasih sayangmu kepadaku dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tarham ma'ana ahada. Dan jangan engkau rahmati, jangan engkau sayangi. Ini semunyaan, ini berataan, ini jangan engkau sayangi, wahai Allah. Cuma Muhammad saja yang baik kepada saya. Muhammad yang baik, maka rahmati saya dan rahmati Muhammad. Nang lain jangan. Nah ini kan boleh, ya kan? Artinya mendoakan yang seperti ini tidak boleh. Atau minta kepada minta kepada Allah cuma membatasi rahmatnya Allah. Lalu orang itu ditegur oleh Allah, oleh Nabi SAW. Laqad hajarta wasi'a. Wahai fulan, sesungguhnya engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmatnya Allah itu luas. Siapa saja akan bisa diberikan rahmat Allah, ya kan? Jangan takut kehilangan rahmatnya Allah. Ngalih Ustaz, kalau karena kebanyakan yang dirahmati karena rahmatnya kurang. Itu kalau duit kita Pak, ya kalau Pak.
Kebanyakan yang diberi akhirnya habis. Tapi rahmatnya Allah tidak mungkin habis. Maka kata Nabi, engkau telah menyempitkan sesuatu yang sesungguhnya luas. Jangan pernah melakukan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau contohnya di masyarakat kita kayak apa ini? Rasa kada pernah mendengar bang model kayak ini. Ini ya baduinya ini tadi, al-Arab ini tadi, badui. Dia marah sebetulnya kepada sahabat-sahabat Rasul SAW karena berlaku kasar kepada dirinya. Nah ini salah satu contoh. Artinya tidak boleh. Justru kita itu lebih baik mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kenapa? Karena saat kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, yang mendoakan orang lain itu kita, Pak, manusia yang banyak salahnya, mungkin banyak kelirunya. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, ada malaikat yang ada di atas kepala kita. Ini dia akan mengatakan, walaka bimithil. Malaikat ini mendoakan kita juga. Wahai Allah, rahmati si fulan. Lalu malaikat itu mengatakan, semoga engkau juga mendapatkan rahmat seperti yang engkau minta untuk saudaramu. Wahai Allah, berikan kesembuhan kepada si fulan, berikan kesehatan yang baik kepada si fulan. Malaikat pun akan mengatakan seperti itu. Untukmu semoga Allah memberikan kesehatan yang baik pula. Nah, kalau orang itu tadi yang mendoakan kita, kalau kita yang mendoakan malaikat. Jadi kalau secara hitung-hitungan matematikanya malah yang mungkin makbul kira-kira doanya siapa? Doanya malaikat yang mendoakan kita. Nah, seperti itu. Ini yang dilarang, artinya membatasi doa bagi membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam urusan berdoa. Lalu yang dilarang juga di dalam urusan berdoa al-i'tida'u fid du'a, berlebih-lebihan di dalam urusan berdoa. Seperti apa? Berlebih-lebihan di dalam berdoa. Berlebih-lebihan dalam berdoa itu banyak kata para ulama, seperti ayyad'uwa supaya wahai Allah jadikan saya ini hidupnya kekal, wahai Allah jadikan saya ini seorang nabi misalnya. Berdoanya ngawur ya ini Pak. Doa minta nang aneh-aneh, doa minta yang tidak karu-karuan doanya ini. Atau dia mengatakan, wahai Allah jadikan aku bermimpi untuk bisa melihat wajahmu yang mulia misalnya. Ini berlebihan dalam berdoa. Melihat wajah Allah itu benar, sesuatu yang akan terjadi kelak pada hari kiamat, ya kan? Semua orang akan melihat wajah Allah, orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita kemudian berdoa, wahai Allah jadikan aku bermimpi untuk bisa melihat wajahmu, ini ngawur doanya Pak. Kalau masih minta, wahai Allah jadikan aku bermimpi untuk bisa melihat wajah Rasulullah, itu masih mungkin, ya kan? Tapi kalau untuk melihat wajah Allah, ini doa yang berlebih-lebihan kata para ulama. Yang pertama, doa yang berlebih-lebihan. Yang kedua adalah ketika dia berdoa itu dalam keadaan berteriak-teriak, mengangkat suara dengan suara yang sangat keras. Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Sebutlah nama Allah atau berdoalah kepada Allah itu tadarru', dengan kalian itu merendahkan diri kalian, wa khufyah, dan dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang berlebih-lebihan di dalam urusan berdoa. Artinya berdoa itu teriak-teriak. Suatu hari sahabat itu pernah berdoa seperti itu dalam perang. Lalu Nabi SAW pun kemudian menegur mereka. Sesungguhnya engkau meminta kepada yang maha mendengar. Engkau bukan meminta kepada yang tuli sehingga engkau harus berteriak. Yang engkau pinta adalah sang maha pendengar. Maka kecilkan suaramu di dalam berdoa. Jangan menyiksa diri kalian dengan berteriak-teriak di dalam melakukan doa. Ini yang ditegur oleh Nabi SAW. At-tafsil fid doa. Ini tidak disukai Pak. Tafsil fid doa itu maksudnya doanya diperinci. Berikan kepadaku mobil sport wahai Allah, yang merek Ferrari, yang ringnya ukuran 22, yang cc-nya 2000 cc, ya kan? Yang warnanya merah wahai Allah, yang dudukannya itu dari kulit yang kayak ini misalnya. Ini doa yang tidak disukai. Kita kadang-kadang kan Pak, ada pikiran seperti itu berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah anak ulun ini dapat bini nang tinggi, nang matanya biru, rambutnya kuning wahai Allah, ya kan? Kulitnya putih. Doa seperti ini tidak disukai Pak. Ini melanggar syariat doa. Sepertinya Allah mau didikte olehnya. Kita ini bukan pesan makanan di warung, Pak, ya kan? Pak, nasi goreng, lomboknya sedikit, ya kan? Tambahi kecap, kada usah kol,
bari ini, bari itu, bari itu kita pesan di warung. Kalau doa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh yang seperti ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang berdoa, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa seperti ini, Pak. Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Wahai Allah, saya memohon kepadamu untuk diberikan istana yang berwarna putih yang ada di sebelah kanannya surga kalau saya nanti masuk surga. Orang ini berdoanya seperti itu, Pak. Lalu oleh Nabi SAW faqala, ai bunai salillahil jannah wa ta'udhu bihi minan nar. Wahai fulan, wahai anakku, jangan kamu berdoa minta yang seperti itu, tapi mintalah kepada Allah itu surga dan berlindunglah kepada Allah daripada neraka. Jangan minta yang seperti itu, karena Nabi SAW pernah mengatakan, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahur wad du'a. Nabi mengatakan akan ada nanti di satu masa daripada umatku ini tadi akan muncul orang-orang yang berlebih-lebihan dalam dua perkara. Perkara pertama dalam perkara wudhu, berlebih-lebihan dalam perkara wudhu. Yang kedua kata Nabi, berlebih-lebihan dalam perkara doa. Ya contohnya seperti tadi, Pak. Mudahan seorang, kan ada kita, Pak, mudahan seorang hari ini dapat duit sekian. Disambatnya duitnya, Pak. Duitnya itu disambatnya, mudah-mudahan dapat sekian. Allah itu akan bisa memberikan kepada kita kurang daripada itu karena Dia Maha Tahu, atau bahkan Dia akan memberikan yang lebih daripada itu. Jadi dilarang bagi kita berdoa yang model kayak itu, ada boleh. Kayak tadi minta menantu misalnya rambutnya kayak ini kan. Jangan minta yang seperti itu. Tapi mintalah kepada Allah, wahai Allah, berikan kepada saya ini atau jodoh anak saya ini supaya mendapatkan istri yang solehah. Ya kan, Pak? Kalau istrinya solehah, insya Allah di mata suaminya cantik. Ya kan? Kalau istrinya ini biar yang modelnya kayak tadi, yang rambutnya kuning, matanya biru, kulitnya putih, ya kan? Tinggi, ya kan? Semampai dan segala macam. Tapi tidak solehah, tidak akan membawa kenikmatan di dalam kehidupan mereka. Nah, doa-doa yang model kayak ini dilarang. Artinya kita tidak pesan makanan di warung, tidak. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mentafsil atau memperinci apa-apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya lagi, larangannya adalah asy-syaja' mutakallaf. Syaja' mutakallaf ini berdoanya pakai sajak, Pak. Ada kalau, Pak, kadang-kadang di bacaan-bacaan atau apa itu kan doanya itu seperti puisi, ya kan? Ada puisinya doanya ini. Kayak modelnya sudah ulun kada bisa berpuisi, Bang. Ya kalau seperti puisi, ya Allah minta ini, tapi model disusun doanya ini kayak yang model apa? Kayak model ada puisinya, ada susunannya. Misalnya minta surga misalnya. Karena yang satunya itu semuanya bersajak dia seperti puisi. Doa dibikin puisi. Biasanya kalau yang model kayak berpuisi-puisi ini kalau yang ada acara-acara besar, terus ada yang tukang baca doa, kalau model disusun rapi seperti puisi, seperti bacaan, atau seperti di acara-acara seperti apa ada kadang-kadang menyebutkan doa itu seperti puisi, kayak yang apa namanya, kayak yang model disusun dengan sebagus-bagusnya. Maka ini dilarang oleh syariat. Doa seperti ini adalah sesuatu yang dilarang. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ada seseorang yang berdoa seperti itu. Lalu orang ini mengatakan bahwasanya fandhuris saja' minad du'a wajtanibhu. Perhatikan sajak di dalam engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi meminta kepada Allah dalam bentuk bersajak. Karena aku, kata dia, mendengar Nabi SAW, atau saya tahu Nabi dan para sahabatnya la yaf'aluna illa dzalik. Nabi SAW tidak pernah melakukan atau meminta berdoa kepada Allah dalam keadaan ada sajak-sajaknya. Nah, ini sesuatu yang dilarang di dalam berdoa. Dan termasuk juga nanti di dalam berdoa itu dilarang seseorang itu berputus asa ketika apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak kunjung diberikan oleh Allah. Kadang-kadang sudah menikah, Pak, 10 tahun,
kada baisi anak, ya kan? Sudah berdoa, sudah berobat, sudah berdoa dan segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi muyak sudah berdoa. Kada berobat kah? Kada. Berdoa bang, kada juga. Hendak diberi anak, diberi hak. Kalau kada, ya sudah. Seperti itu, putus asa. Nah ini sesuatu yang dilarang. Doanya berhenti. Dia seolah-olah menganggap bahwasanya Allah itu sudah tidak mau menghiraukan dia lagi, tidak mau memberikan kepada dirinya lagi, lalu dia kemudian tidak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sesuatu yang dilarang, karena yang namanya, ini saya cerita Pak lah. Bapak saya dan ibu saya itu menikah 19 tahun baru punya anak. Awas benar kalau 19 tahun baru punya anak, dan anak yang pertamanya pun meninggal. Kayak apa biar? 19 tahun diharap-harap, waktu lahir meninggal. Jadi setelah 20 tahunan baru punya anak. Artinya tetap doa. Saya tanya dengan ibu saya, tetap tiap selalu berdoa untuk mendapatkan. Nah, artinya bisa. Kadang-kadang ini cuma doa 2-3 tahun misalnya, mas kada lagi sudah. Untuk urusan sesuatu yang hal yang diminta kepada Allah 2-3 tahun sudah berdoa. Kada berdoa terus kah? Lapah sudah muyak berdoa kada dikabulkan juga. Nah kalau doa tidak dikabulkan itu jangan menyalahkan Allah, tapi yang perlu diperiksa siapa? Ya diri kita. Mungkin ada sesuatu yang bermasalah, ada dosa yang kita lakukan yang menghalangi doa, karena doa itu bisa dihalangi dengan sebab perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ini putus asa di dalam melaksanakan doa. Kemudian yang berikutnya terakhir ini Pak lah, berkaitan dengan ini, sebetulnya masalahnya masalah khilafiyah, ya kan? Masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu ini antara mengangkat tangan waktu berdoa dan memusut muha setelah berdoa. Sebagian orang mengatakan memusut muha waktu setelah berdoa itu sesuatu yang tidak disyariatkan, atau itu adalah sebuah bid'ah. Nah, perkataan ini adalah sebuah bid'ah. Itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz bahwasanya tidak, kata beliau, itu bukan bid'ah, tapi meninggalkan yang seperti itu lebih baik. Tapi kata beliau, kalau ada orang, kenapa meninggalkannya lebih baik? Karena dalam pandangan kita, hadis-hadis yang berkenaan dengan menghapus atau memusut wajah ketika seseorang berdoa itu menurut kita hadisnya dhaif. Tapi menurut Ibnu Hajar tidak. Ibnu Hajar ahli hadis. Kata Ibnu Hajar, hadis ini saling menguatkan, kemudian boleh untuk diamalkan. Artinya ada dua kelompok ulama. Yang satu mengatakan ini disyariatkan, yang satu mengatakan itu tidak disyariatkan. Artinya meskipun ini tidak bisa dimasukkan sebetulnya ke dalam perkara doa menyelisihi urusan berdoa, tidak. Ini tidak masuk. Tapi ini adalah sesuatu, karena sebagian orang mengatakan habis berdoa kok ini besi anak Pak, nang saikong ini sekolah rupanya lawan gurunya bubuhan sebelah kalau gurunya ini. Jadi kalau habis sembahyang ini berdoa kayaknya kayak ini. Jadi lawan kakaknya kayaknya bapak betempungas kayak kan jadinya. Jadi saling bersahut-sahutan. Betempungas kah jadinya. Habis berdoa. Padahal ini bukan sesuatu yang masuk kategori menyelisihi doa, tidak. Tapi ini sesuatu yang bagi kita tidak melakukan yang seperti itu. Tapi kalau ada orang lain yang melakukan, kata Syekh Ibnu Baz, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama besar Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, menurut beliau ini sesuatu yang boleh untuk dilakukan. Kenapa? Karena dalam pandangan beliau hadisnya adalah hasan. Nah, hadis yang hasan itu boleh digunakan atau boleh diamalkan. Bagi mereka seperti itu. Bagi kita tidak. Hadisnya apa? Dhaif bagi kita. Sehingga perkara itu tidak diamalkan. Tapi menuduh mereka dengan perkataan ini melakukan sebuah kebid'ahan, itu tidak.